Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal belum tadi? Sudah disebut namanya? Udah. Siapa yo? Mas Ardi. Oke. Kenalkan, nama saya Mas Ardi. Bisa dipanggil Di atau Mas Ardi. Ya. Saya dari mahasiswa dari UIN Hasimbe. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu. Tapi sebelumnya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini biasanya kayak bahasa apa? Madura, Jawa, Madura, Madura. Nah, hubungan saya sedikit bisa Madura. Nah, ini mau kenalan dulu atau langsung? Udah kenal ya? Nah, tinggal kakak yang belum kenal nih, ya kan? Dari adiknya, Turki, Angga, Furkon, Faisal, Urfa, apa siapa? Noval, Maulana, apa? Farel, Nuril, adanya? Ibnu, Abu, nah, Abu, tetap Mbak ya? Oke, Mbaknya? Indri, siapa? Rahma, Elsa, Hasana, sampingnya? Tira, Vika, sampingnya lagi? Siapa? Afrika, Fahrin, Nita. Nggak bisa saya hafal ya. Nanti pokoknya kalau lupa diingetin. Oke? Nah, kalian di sini ada yang tahu nggak rezeki itu apa? Rezeki. Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Rezeki itu adalah kenikmatan atau anugerah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Oke. Nah, di sini kalian kalau mau dapat rezeki usaha dulu atau diem aja? Usaha ya, usaha. Oke. Di sini ada yang itu ada yang sering dapat duit nggak? Selain dari orang tuanya, mungkin bantu orang. Pernah? Dikasih imbalan pernah? Pernah? Ayo siapa? Ngacung. Ngacung. Nah, masnya dulu, apa tadi? Coba ceritakan. Hah? Oh, ngangkut bata. Oke, terus setelah itu dikasih uang. Oke. Berarti di situ usaha dulu atau gimana? Usaha dulu dikasih uang. Tapi kalau sekedar tawakal atau sekedar sholat, bisa nggak dapat rezeki? Bisa. Oke. Mengutip dari sebuah cerita nih, ada cerita. Ceritanya tuh Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Ada yang tahu? Tahu ya? Imam kita ya, Imam Syafi'i ya. Oke, nah ada suatu ketika ya Imam Maliki itu berpendapat atau ngomong. Nah, rezeki itu datang dengan tawakal, tidak harus keluar duit, ya kan? Ya kan? Datang dari Allah dengan tawakal yang benar kepada Allah. Nah, Imam Syafi'i berpendapat harus keluar gubuk atau usaha dulu baru dapat rezeki. Nah, setelah itu keesok harinya Imam Syafi'i itu keluar gubuk untuk jalan-jalan. Nah, habis jalan-jalan beliau bertemu dengan petani anggur. Nah, si petani anggur ini itu dibantu sama beliau. Setelah itu dengan senangnya pulang ke gubuknya Imam Maliki. Ada yang tahu ceritanya? Ada yang tahu? Nah, ceritanya itu membawalah anggur, dikasih imbalan tuh, kayak tadi baru baca, ya kan, dikasih imbalan sama orang yang dibantu, petani anggur tadi. Nah, dibawa ke gubuknya Imam Maliki. Nah, Imam Maliki kan tadi bilang kalau semisal Imam Syafi'i kan bilang, misal rezeki itu bisa didapat kalau kita usaha dulu atau keluar gubuk dari Imam Maliki, keluar rumah. Ya, nah, bawalah anggur itu ke
rumahnya Imam Maliki. Nah, dibawalah kata beliau, ini kalau saya tidak keluar dulu, anggur ini nggak sampai tangan saya. Saya tadi membantu orang, ditanya begitu. Ya. Terus Imam Maliki bilang juga, iya, siang-siang hari ini enak nih makan anggur, ya kan? Nah, katanya kan tadi rezeki dari Imam Maliki katanya harus tawakal yang benar kepada Allah, maka rezeki akan datang. Nah, sedangkan Imam Syafi'i harus keluar dulu dapat anggur, ya kan? Nah, maka dari itu Imam Maliki tertawa karena Imam Syafi'i bilang kalau ini anggurnya nggak bakal di tangan saya kalau saya tidak keluar bubuk. Habis keluar bubuk, ini usaha saya loh, saya dapat anggur. Sedangkan Imam Maliki enggak. Tapi Imam Maliki juga ikut makan. Dapat rezekinya juga enggak Imam Maliki? Dapat ya? Nah, berarti Imam Maliki perlu keluar enggak kan? Di rumah ya? Nah, beliau mengatakan dengan tawakal, dengan ketawa. Beliau juga ketawa, responnya begitu. Beliau ketawa dengan diamnya di rumah. Habis beliau tuh hanya berguru, jadi guru. Beliau sudah dapat anggur, ya, dapat anggur. Nah, setelah itu dengan ketawanya beliau Imam Maliki dapat rezeki dari Imam Syafi'i membawa anggur. Jadi rezeki itu tawakal dan usaha. Oke, ada paham? Tahu nggak? Paham ya? Oke. Nah, maka dari itu nggak ada yang mau dikhawatirkan, nggak ada yang dikhawatirkan tentang rezeki. Ada nggak yang khawatir nggak rezeki akan tertukar atau gimana? Tidak. Nggak takut. Nanti satunya dapat jajan, kamunya enggak, nanti marah. Enggak tertukar ya. Nah, benar sekali. Nah, di surat Az-Zariyat itu ayat 55, ayat surat ke-55, ayat 22, surat 51 ayat 22 itu dijelaskan bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, jangan khawatir. Dari kita lahir sampai nanti kita tua sampai meninggal, kadar rezeki kita tidak akan tertukar. Nah, maka dari itu janganlah khawatir tentang rezeki kalian. Nah, di sini saya berdiri, saya juga ngomong nih, termasuk rezeki nggak? Rezeki. Berarti rezeki tidak tentang uang atau tentang yang lain ya. Kita bisa bernapas, kita bisa menikmati hidup, ya kan, bergerak. Maka dari itu termasuk rezeki. Kayaknya udah mulai capek ini. Udah mulai capek ya? Capek. Oke. Biar gak capek berdiri semua. Mau silat nih, mau silat. Rentangkan tangan kalian ke atas. Lalu lagi. Udah, enakan. Oke, duduk lagi. Kalau maduranya rezeki itu apa? Itu madura sudah ya? Maduranya tuh rezeki. Rezeki. Enggak apa-apa ya, sedikit bahasa Madura ya. Setelah itu ada nggak kalian orang tua mau tanya nih, orang tuanya kerja apa? Mas siapa tadi ya? Mas Angga mana? Oke. Boleh tanya ya? Boleh tanya kakak? Boleh. Kerja apa? Atau orang tua? Jualan apa? Pentol. Ibu? Nah, kalau dari orang tua mencari uang dari pentol ya. Itu dari siapa? Dari bapak. Bapak udah usaha pentol, ya kan? Berarti bapak usaha seperti Imam Syafi'i, ya, keluar rumah jual pentol. Nah, kalau ibu di rumah, berarti seperti Imam Maliki. Tapi ibu juga
bersih baju, ya, ibu juga bersih piring dan lain-lain ya. Nah itu contohnya, ya kan? Si bapaknya jual pentol, keluar rumah mencari rezeki, ibu juga di rumah tawakal. Nah gambarannya seperti itu tadi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Nah maka dari itu bapaknya jual pentol dapat rezeki pulang. Nah habis pulang rezekinya dibagikan siapa? Ibu, bapak, anak. Adik ada? Adik punya adik? Ibu berapa? 6 tahun. 6 tahun. Sekarang umur berapa? Enggak. 12. Adiknya 6 tahun. 12. Berapa nih yang benar? 12 ya? 12. Nah, maka dari itu rezeki itu ada yang dicari, ada yang dijemput, ada yang ditunggu. Tapi dengan tawakal. Salah satu tawakal apa? Dengan sholat. Oke, dengan sholat. Kalau kita semisal nggak sholat tapi nyari rezeki bisa nggak? Enggak. Bisa loh. Bisa, Bun. Tapi itu namanya istirot. Ya, dikasih nikmat tapi tidak tahu terima kasih kepada Allah. Nah, maka dari itu kita sembari kita usaha, kalau ada di sini sekarang itu belajar, ya kan? Di sini kan berapa aja? Katanya ada yang SMP. 7. Oh ya 7 ya. Kelas 7 ya SMP sih. Nah, tadi yang SMP yang mana coba? Yang SD? SD? Oke. Ada yang TK? Mana yang TK? Lumayan panas ya hari ini. 12 menit. Nah. Kakak punya game ya. Dari hal yang kakak sampaikan ya, saya tanya, nanti kalau bener langsung tak kasih jawaban. Oke? Oke. Nah, pertanyaannya gini. Belajar itu termasuk usaha nggak? Usaha. Bener semua nih, kasih jawaban semua. Ya. Satu kali ya. Sekarang kewajiban kalian ya sebagai pelajar, ya kan? Belajar. Usaha yang paling penting buat kalian di sekolah apa? Mencari ilmu ya? Mencari ilmu. Apa lagi? Belajar. Gak cari teman? Gak cari teman? Banyak teman, banyak Nah, maka dari itu banyak-banyakinlah teman dunia, ya kan? Kalau orang semisal kerja sendiri gak ada teman bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, karena kita makhluk sosial. Maka dari itu, dari kesimpulan tadi, dari yang kakak ceritakan, bahwasanya itu hadiahnya dulu dibagikan, ya kan? Baik, hadiahnya dulu ya. Sampai sendiri ya, dibagi ya. Kalau kurang bilang kurang Pak. Udah pas? Bukan. Cara apa ini? Sama minyak kok. Udah ya.
Udah fresh nih, udah seger nih. Udah perjanjian fresh kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Jadi kesimpulan dari cerita kakak tadi, tentang Imam Syafi'i dan Maliki, Allah itu melihat, bukan melihat hasil kita bekerja. Ya, rezeki itu bukan melihat dari hasil kita bekerja, ya kan? Tapi itu kadang manusia memandang dengan kerjanya, prosesnya apa nggak tahu, ya kan? Kerjanya apa, prosesnya apa nggak tahu, tidak ada hasil. Disitulah dapat apa? Dapat barang atau dapat uang dan lain-lain. Manusia itu senang, ya kan? Ya kan? Manusia itu senang. Sedangkan pandangan Allah kepada kita itu bukan hasil, ya kan? Tapi prosesnya dipandang sama Allah. Gimana sih kalian berusaha? Ya, maka dari itu kalau mau keinginan, kan ada yang pengen jadi wirausaha nggak? Ada yang suka usaha-usaha nggak? Jualan atau suka menjual barang-barang yang kalian suka? Ada yang suka bikin layangan? Pernah? Nah, itu bisa juga dijual. Jual, siapa yang jual? Oh, jual gelang, jual gelang. Nah, jual gelang. Nah, itu juga, itu bisa dikembangkan. Ya, nanti kalau misal udah punya niat untuk jualan gelang dan lain-lain, Allah itu melihat proses kita. Entah kita nggak dapat nanti jualan gelang dapat 1 juta misal, tapi itu bukan itu yang dilihat sama Allah, tapi prosesnya kita ketika buat gelangnya, ya kan, ketika ngukir gelangnya, ya kan, teliti dan lain-lain, itu yang dilihat sama Allah. Jadi kesimpulannya, Allah tidak memandang hasil tapi memandang proses. Oke. Nah, itu yang kakak bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah kata, ya kan. Pak Moncan Reng Madura, kalau apa ya, lupa saya. Kalau kata orang Madura, ya kan, kalau tidak ada perpisahan, ya, kalau tidak ada penutup, angkok, ya, angkok, ya kan. Maka dari itu di sini saya akan menutup pemaparan materi tadi, ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.